Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua berada dalam kesehatan. Pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran ke-1 subtema 4 merawat hewan dan tumbuhan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dan dilancarkan dalam belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Anak-anakku yang hebat-hebat, kalian dapat melihat gambar Siti dan ayahnya. Mereka sedang memupuk tanaman. Kita baca teks berikut ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Di dalam gambar tersebut, Siti dan ayahnya bercakap-cakap. Mari kita baca teks percakapan antara Siti dan ayah sebagai berikut. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Kata Siti. Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman, jawab ayah. Apakah tanaman cukup diberi pupuk saja ayah? Siti lanjut mengajukan pertanyaan kepada ayahnya. Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air, jawab ayah. Sambil terus ayah memupuk tanaman, Siti lagi-lagi mengajukan pertanyaan. Apakah tanaman cukup dipupuk saja ayah? Ayahnya pun menjawab, tentu saja tidak, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Siti mengajukan pertanyaan penuh keheranan. Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Jawab ayah. Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari, jawab Siti. Selanjutnya ia mengambil alat penyiram tanaman dan menyiram tanaman-tanaman tersebut. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang emotikon tersenyum jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang emotikon sedih pada tabel jika pernyataan tidak sesuai. Kita lakukan bersama-sama. Pernyataannya yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, anak-anak, apakah kalian menemukan kalimat tanya pada percakapan tadi? Apa jawabannya? Tersenyum apa sedih? Hebat. Ya, di dalam percakapan tadi kita dapat menemukan kalimat tanya. Beberapa kali Siti mengajukan pertanyaan kepada ayahnya. Lanjut ke pernyataan yang kedua.
Aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan tadi. Nah, apakah tadi? Kita ingat-ingat lagi. Ada sekitar 5 pertanyaan dalam percakapan tersebut. Bagaimana? Tersenyum apa sedih yang diwarnainya? Hebat, betul sekali. Di dalam percakapan antara Siti dan ayah tadi, ada kalimat pertanyaan, tetapi jumlahnya kurang dari 5. Selanjutnya, ke pernyataan yang ketiga. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Apa? Apakah? Siapa? Mengapa? Bolehkah? Bagaimana pendapat kalian? Tersenyum apa sedih? Setuju atau tidak? Betul, hebat. Kalian memang murid Bapak yang paling hebat. Yang diwarnainya adalah emotikon yang tersenyum. Jadi kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya. Di antaranya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Berikutnya ke pernyataan yang keempat. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Yo, siapa yang bisa menjawab? Setuju atau tidak? Ya, hebat. Setuju. Jadi yang diwarnainya yang emotikon tersenyum. Nah, kita selanjutnya akan belajar lebih mendalam tentang penggunaan kalimat tanya pada teks baca. Anak-anakku masih semangat belajarnya? Kita lanjutkan pembahasannya sebagai berikut. Anak-anakku, perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Seperti apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan berapa. Selanjutnya, penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Seperti, siapakah yang menyirami tanaman itu? Nah, intonasinya berbeda dengan yang menyiram tanaman itu adalah Siti. Maka ada perbedaan antara intonasi kalimat tanya dengan kalimat pemberitahuan. Anak-anakku, mari kita sebutkan kata tanya yang lainnya. Coba silahkan menyebutkan beberapa kata tanya yang kalian ketahui. Ya, betul. Apa? Atau kalau menggunakan imbuhan kah, bisa menjadi kata tanya apakah. Betul. Selanjutnya, siapa? Yang lainnya, siapa lagi? Coba sebutkan. Ya, di mana? Ya, betul. Kapan? Bagaimana? Juga betul. Berapa? Iya. Mengapa? Nah, ini adalah beberapa kata tanya. Mari kita sebutkan lagi bersama-sama. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Bagaimana? Berapa? Dan mengapa? Anak-anak, tahukah kalian kata tanya apa itu untuk menanyakan apa? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Kata tanya apa untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan.
Jadi kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, siapa, untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Biasanya kata tanya itu untuk menanyakan nama orang atau untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, atau singkatnya kata tanya di mana untuk menanyakan nama tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Dan berapa merupakan kata tanya untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan. Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Secara sederhana bisa kita sebutkan bahwa kata tanya apa untuk menanyakan isi, siapa untuk menanyakan nama orang, di mana untuk menanyakan nama tempat, kapan untuk menanyakan waktu, bagaimana untuk menanyakan cara, berapa untuk menanyakan banyak atau jumlah, mengapa untuk menanyakan alasan. Ya begitu anak-anak. Bagaimana? Paham? Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan anak-anak. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis tadi pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang benar. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Jadi ini merupakan tugas pertama. Kalian buat pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak tadi. Contohnya sebagai berikut. Apa yang dilakukan Siti dan Ayah? Siapa yang bertugas menyiram tanaman setiap hari? Di mana Siti dan Ayah menanam tanaman? Kapan Siti menyiram tanaman? Bagaimana cara merawat tanaman? Berapa banyak tanaman yang dimiliki Siti? Mengapa tanaman harus disiram? Kira-kira seperti itu contohnya. Setelah menonton video pembelajaran ini, kalian kerjakan di buku kalian. Anak-anakku, mari kita perhatikan. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran, yaitu ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Nah, bagaimana kira-kira? Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Tadi kita sudah mengetahui ada pupuk yang beratnya 10 kg dan Ayah membutuhkannya 20 kg. Kira-kira seperti berikut. Pupuk pertama 10 kg ditambah dengan pupuk yang kedua 10 kg. Jadi jumlah pupuk yang dibutuhkan yaitu 20 kg. Jadi sesuai 2 kantong
pupuk dengan berat 10 kg sama dengan 1 kantong pupuk dengan berat 20 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 on. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semuanya ke dalam kantong plastik? 20 kg dimasukkan ke dalam kantong plastik yang beratnya 5 on. Yang dibutuhkan kantong plastiknya ada berapa? Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. 20 kg pupuk dibagi 5 on pupuk sama dengan banyak kantong. Jadi 20 kg dibagi 5 on. Kita samakan dulu satuannya, yaitu ke on. Jadi 20 dikali 10, karena 1 kg itu sama dengan 10 on. Jadi 20 kali 10 dibagi 5. 20 kali 10 sama dengan 2 kali 1. Ya, sama saja 2 kali 1. Kita coret nolnya. 2 kali 1 dan nolnya dipindahkan ke bawah, yaitu berjumlah 2. Jadi 200. 200 dibagi 5. Cara membaginya yaitu kita coret nolnya 1. Jadi 20 dibagi 5. Kita sudah tahu 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nol yang dicoret tadi kita pindahkan. Jadi 40 isinya. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut beratnya menjadi 5 on adalah 40 kantong plastik. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita belajar tentang membandingkan berat benda. Nah, anak-anak, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sekarang kita akan belajar membandingkan berat benda. Dalam membandingkan berat benda, simbol lebih dari yaitu artinya beratnya lebih dari, dan simbol kurang dari artinya beratnya lebih ringan atau sama dengan. Ya, sekali lagi, simbolnya yaitu lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Anak-anak, Bapak punya soal sebagai berikut. Ada 2 kantong pupuk yang beratnya 5 on dibandingkan dengan kantong pupuk yang beratnya 1 kg. Nah, bagaimana perbandingan tersebut? Kita hitung terlebih dahulu, yaitu yang dibandingkannya 5 on ditambah 5 on. 5 on ditambah 5 on sama dengan 10 on. Dibandingkan dengan 1 kg. Kita samakan dulu berat satuannya, satuan beratnya yaitu kilogram. 10 on sama dengan 1 kilogram. Jadi artinya 5 on ditambah 5 on sama dengan 1 kilogram. Jadi isinya adalah sama dengan. Selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu 3 kantong pupuk yang beratnya 5 on dibandingkan dengan 3 kantong pupuk yang beratnya 200 kg. Nah, kita hitung dulu. 5 on ditambah 5 on sama dengan 15 on. 15 on kita rubah satuannya ke gram, di mana
1 ons sama dengan 100 gram. Jadi 15 kali 100 sama dengan 1500. Kita pindahkan saja angka 15-nya. 15 kali 1 nolnya kita coret dulu. 15 kali 1 sama dengan 15. Nol yang kita coret tulis lagi ya. Jadi 1500. Dibandingkan dengan kantong pupuk yang beratnya 200 gram. 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 600 gram. Jadi 1500 gram dibandingkan dengan 600 gram, jadi hasilnya adalah lebih berat. Betul, lebih berat. Nah anak-anak, soal yang ketiga, 2 kantong pupuk yang beratnya 200 gram dibandingkan dengan 1 kantong pupuk yang beratnya 1 kg. 2 kantong pupuk 200 gram, yaitu 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram dibandingkan dengan 1 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. Kita sudah tahu 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi hasil perbandingannya adalah 200 kg, 2 kantong pupuk 200 kg lebih ringan dari pupuk yang beratnya 1 kg. Demikian anak-anak, paham kan? Membandingkannya yaitu lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Anak-anak, selanjutnya mari kita berkreasi. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahan: karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat, kertas warna, yang ketiga lem kertas, 4 pensil, kelima gunting. Nah anak-anak, apabila kalian di rumah tidak memiliki bahan karton dari bekas tisu gulung, kita modifikasi saja bahannya. Misalnya dengan menggunakan botol bekas, ya, botol bekas air mineral, atau misalnya cup gelas plastik, boleh. Apa saja bahan-bahan yang dapat kita gunakan. Nah anak-anak, kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi cara membuatnya, siapkan karton bekas tisu gulung atau misalnya botol plastik bekas atau apa saja, boleh kalian ganti dengan bahan apa saja yang tersedia. Yang kedua, kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton atau kertas karton warna coklat. Atau misalkan kita tidak memiliki karton bekas tisu gulung, kita memiliki dus bekas misalnya, kita gulung saja, bentuknya menjadi tabung dan dilem, boleh. Silahkan berkreasi ya. Yang ketiga, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Nah, yang selanjutnya kita siapkan kertas warna-warni, boleh dengan kertas apa saja, baik itu barang bekas atau misalnya baru yang ada, boleh. Silahkan manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginan kamu. Misalnya kamu akan membuat gambar lingkaran, bentuk persegi, persegi panjang, bujur sangkar, boleh apa saja, segitiga, atau boleh akan membuat misalnya bentuk mata kucing, bentuk apa saja, mata misalnya, boleh sesuai dengan desain kalian.
Yang penting nanti hasil akhirnya bagus ya anak-anak. Yang kelima, guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan guntingnya, hati-hati menggunakan peralatannya. Jangan sampai kita terluka ya. Kemudian tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung tersebut dengan menggunakan lem ya. Di sini juga Bapak memberikan contoh-contoh. Boleh misalnya membuat tempat tisu seperti ini. Gunakan barang-barang apa saja yang ada di lingkungan kalian. Ini terbuat dari botol bekas. Silahkan. Anak-anakku yang soleh-solehah, sekarang mari kita renungkan. Tuliskanlah hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Kegiatan apa saja yang kira-kira menurut kamu sulit, dan kegiatan yang paling menyenangkan hari ini apa? Silahkan kalian nanti tulis di buku kalian. Selanjutnya, ini ada kegiatan kerjasama dengan orang tua untuk melatih kalian dalam mempraktekkan menggunakan alat ukur. Apabila di rumah kalian memiliki, ini catatannya kalau ada di rumah, tapi kalian harus izin dulu kepada orang tua, meminta izin. Amati bahan-bahan yang ada di dapur ya, apa saja, atau menggunakan hal lain misalnya dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan saja. Timbanglah bahan-bahan itu dengan alat timbangan yang ada. Jadi kalian mencoba mempraktekkan menimbang sesuatu benda dengan menggunakan alat timbangan yang ada di rumah ya. Ini catatan kalau kalian ada. Dan itu mintalah bimbingan dari orang tua kalian. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bapak ucapkan selamat belajar. Jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.